Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kompak selalu buat ganti-ganti mebel ataupun ganti-ganti perabot lainnya. Semoga baik kita dalam menjalankan apapun gawe kita, baik siang maupun di lain waktu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi barokah tentunya. Amin ya robbal alamin. Jadi saya pun mohon maaf dalam menyampaikan video tentang olah tangan Iko. Makai bahasa sayola atau bahasa dusun, takutnya kaget ndak pakai bahasa nasional. Saya takut salah sebut daripada digelak ganti. Lebih baik apa yang bisa disayo itulah yang saya sampaikan. Ganti-ganti dimanapun adonyo, terima kasih sebelumnya lah nyelik lah nengok video yang saya buat Iko. Desiko saya sengaja yaitu muat meja asli terbuat dari kayu alami, yaitu kayu sungkai kalau bahasa Siko. Maksud saya meja Iko bisa dibuat untuk tempat belajar ataupun tempat kerja. Ide ataupun saya teringat dalam membuat meja ataupun tempat kerja Iko, yaitu saya ingat dari kaki mesin jahit. Walaupun tidak mirip ya, tidak sama, setidaknya saya ingat dari situ, maka saya olah macam kok. Kenapa saya kata sangat cocok nian untuk anak-anak belajar baik SMP, SMA dan jenjang berikutnya, karena disiko selain untuk anak-anak belajar bisa juga untuk kerja di rumah pribadi ataupun di kantor, di perusahaan dan lain-lainnya. Kenapa saya sebut bisa untuk belajar dan kerja? Sengaja disiko saya buat yaitu berupa sugok kalau dalam bahasa dusunnya ya. Nah, ada sugoknya ke pun untuk tangkainya kok saya buat dari buluh kuning ataupun buluh gading. Jadi bisa di sugok kok bisa ditarik ya. Nah, itu bisa ditarik sugok dan bisa disunggung kembali. Nah, sugok itu sengaja saya buat yaitu pakai kaca, datanya kaca 8 mili, itu biar nampak maksudnya apa yang ada di dalam sugongko tadi. Jadi cocok nian untuk tempat laptop ataupun tempat laptop, intinya tempat laptop lah ya. Jadi bisa disunggung, pula. Nah, di samping tempat laptop Eko di siko ada sebuah berupa lubang atau tebuk, ya, koyoknya. Jadi maksudnya Eko tempat bisa kita nyimpan yaitu spidol bisa ya, atau pena, atau kalam. Jadi saat kita nak kerja tidak lagi kita repot-repot nak nyari pena, kalam ataupun spidol tersebut. Namun di siko saya belum sempat ya nak buat tutup tebuk kok supaya cantik lebih iluk dicelik ya tebuk kok tadi. Jadi maksudnya kalau kita tutup tebuk kok supaya jangan sampai dimasuk buat buayo, yang maksudnya jangan sampai dimasuk jando, lah jando pula, jangan dimasuk cicak ya. Nah, sana kalau dimasuk cicak tuh susah, dede indah dicelik nampaknya. Selain itu pula disiko kenapa saya kata sesuai selain untuk tempat laptop yaitu di kok tadi, di datehnya saya siap berupa dampa atau pago atau bang siko ya. Nah, ikonyo, koyoknya bendonya, nah saya tunjuk kok. Nah, itu bisa tempat printer apa caknya tuh. Nah, di samping itu juga di siko ada saya siapkan kalau bahasa kami yaitu gerobok ya. Nah, ada geroboknya di siko dampanya. Iko pun saya buat kuncinya alami, sangat alami, karena saya nak beli dari desain bisa diputar-putar ke kanan buka ya. Nah, nampak isi dalamnya apa. Kalau ditutup ya ke kirinya aku akan terkunci. Dan untuk nariknya pun saya buat dari buluh kuning tadi. Jadi sangat tahan, bisa dibuka dan bisa ditutup pulak balik. Di dalamnya ada dampanya. Jadi bisa untuk nyimpan buku ataupun nyimpan yang lain-lainnya. Nah, dan seterusnya juga di siko selain ada gerobok tertutup yang alami terbuat dari sungkai kok tadi, ada juga lemarinya siko yaitu pakai kaca sama ya. Untuk kuncinya saya buat alami juga dari kayu sungkai. Nah, jadi bisa dibuka ya, itu namanya tertutup. Jadi
Nah, jadi bisa dibuka dan bisa ditutup pula. Nah, dalamnya ada dampaknya juga, sebuat macam pago, cocok nian untuk tempat buku ataupun hal lainnya, bisa tutup pula. Nah, kita putar balik ke kiri, makanya akan terkunci dan tertutup. Nah, Iko sengaja saya bisa bungka pasang untuk lemari Iko. Takutnya kalau sekaligus dipasang lengket, maksudnya lekat, kita dalam angkat tatingnya tuh susah. Jadi bisa diangkat, bisa diturunkan, dan bisa dinaikkan pula. Jadi tempatnya dateh ko, jangan khawatir untuk penahannya risiko lah ada ya. Di penumpangnya kok itu sengaja bisa saya buat bungka pasang. Contohnya kanti-kanti, tunggu dulu ya, susah nian karena saya kok ada dewek, jadi tidak ada yang bantu untuk megang. Cara ngangkatnya cuman bisa kita tengok ya, bisa kita klik. Mananya tadi kok mejanya, kursinya, macam itu ya. Jadi akan saya angkat, saya coba letak di dateh tempatnya tapi. Jadi ganti-ganti udah ubahnya macam kok ya, bisa kita angkat, tidak pula terlalu berat. Ingat, kau pun saya buat dari sungkai. Bisa kita letak di teko, numpu pula ada teh maklum karena satu ruangan saya kok sempit, jadi susah. Nah, jadi tinggal lagi kita macam mana hilupnya, cara ngaturnya, kita tinggal ngatur benda kok biar jangan terlalu susah nian. Nah, itu caranya. Jadi kita tinggal ngatur-ngatur macam mana lurusnya. Nah, kalau lurus lah pas macam kok, jadi kita sangat aman ya. Nah, sangat aman. Nah, ada kok nampaknya lah setel. Jadi kita tinggal lagi ngepas baut-baut nang lado. Kain ketina tapacul pula kau. Itu pakai celana belah luar. Coba pakai celana belah dalam. Nampak benda keluar. Nah, model kok bentuknya lah sudah terpasang. Jadi saya anggap sangat cocok untuk kena anak belajar ya. Nah, jadi kenahnya di dateh ko, jadi di bawah ko ada geroboknya, dan di dateh ko juga ada lemarinya. Nah, jadi kalau kita tengok jadi samping macam ko keadaannya. Nah, itulah modelnya. Nah, kojok belakang jadilah satu setel. Nah, itu hasil olah tangan saya buat dewek, yaitu buat gawe-gawe nganggur, ngisi waktu senggang, maka saya buatlah macam ko. Nah, jadi itulah modelnya. Saya dapat teringat dari model mesin jahit. Terima kasih tentunya pada kanti-kanti yang telah menyaksikan, sama-sama nengok, sama nonton video saya ko. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam kompak selalu buat kanti-kanti mebel ataupun perabot lainnya.